Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimanapun berada, kali ini kita akan menyampaikan tentang keteladanan Rasulullah SAW yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kata uswah, seperti yang ditemukan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada uswah, keteladanan yang baik. Jadi kata uswah ini memang di dalam Al-Quran ditemukan dalam surah Al-Ahzab 21 kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan. Kemudian ada juga dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6, dan ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami bahwa kata uswah, keteladanan ini hanya dimiliki oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata uswah ini kalau dia qiraahnya boleh dua, boleh dibaca uswah dan boleh dibaca iswah. Itu kalau di orang-orang ahli qiraah bisa melihatnya nanti itu ya. Jadi kalau dia uswah baris dhammah itu menunjukkan kebesaran ya, sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi. Artinya bahwa pada diri Nabi Muhammad itu teladan bagi kita pada hal-hal yang besar. Misalnya dalam hal bagaimana beliau beribadah wajib yang sangat maksimal, bagaimana hubungannya dengan masyarakat, baik yang muslim ataupun non-muslim yang sangat baik ya. Demikian juga kepada hubungannya dengan hewan, tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dia dibaca kasroh, iswah itu, kalau kasroh itu kan menunjukkan hal-hal yang di bawah ya, kecil ya, bisa jadi seperti cara beliau berpakaian, cara tidur, cara makan. Kalau itu kita anggap misalnya hal yang kecil, maka semuanya itu adalah uswah, dari mulai yang besar sampai kepada yang kecil. Dan inilah yang dikatakan Allah ada pada diri Nabi Muhammad yang harus kita teladani ya. Dan kata uswah ini itu sifatnya luas ya, luas. Artinya ketika ada orang yang menteladani Nabi Muhammad SAW, baik dia pada hal-hal yang besar itu ataupun pada hal-hal yang kecil itu, maka orang tersebut akan menjadi tauladan bagi orang lain. Jadi secara otomatis dia insya Allah kalau dia ikhlas sungguh-sungguh menteladani Nabi pada semua hal, totalitas kepribadian Nabi itu, dia akan menjadi teladan bagi orang lain. Nah kemudian ada juga memang yang mengatakan bahwa uswah ini adalah keteladanan yang hubungannya dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW, meskipun tentunya pada ajaran-ajarannya ya. Nah kemudian ada juga memang di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 90 misalnya, itu kata qudwah. Kata kedua ini seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-An'am ayat 90, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ya. Mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah mereka itu wahai Nabi Muhammad SAW. Dari sini dapat kita lihat bahwa keteladanan ataupun qudwah itu lebih umum sifatnya kepada para nabi-nabi, tidak khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dan keteladanan nabi-nabi ini disuruh diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan kata kedua ini bisa berarti bahwa yang diikuti itu adalah ajarannya, ya, bukan kepribadiannya, ajarannya. Karena memang nabi-nabi yang dahulu itu tidak seluruh kepribadiannya itu boleh diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya ada Nabi Nabi Ibrahim yang mendoakan orang tuanya yang non Muslim. Ya. Nabi Musa, kepribadian seperti itu tidak boleh diikuti, kerja-kerja seperti itu. Ya. Kemudian misalnya Nabi Musa yang marah kepada Nabi Harun, ya, itu tidak diikuti. Jadi yang diikuti dengan kata qudwah itu adalah ajaran-ajarannya. Kemudian secara tidak langsung ya, bahwa kata-kata qudwah ini seseorang yang mentauladani seseorang yang lain belum tentu dia menjadi tauladan bagi
orang lain seperti halnya yang tersimpan, yang terkandung di dalam makna kata uswah tersebut. Hadirin sekalian, dengan demikian, dengan memahami dua kata ini, kata uswah dan kata qudwah ini, marilah kita menjadikan Nabi itu menjadi tauladan pada hal-hal yang besar maupun pada hal-hal yang kecil. Kalaupun tidak bisa kita menjadi teladan bagi orang lain, paling tidak kita menjadi tauladani ya para nabi-nabi, para orang-orang soleh, sehingga dengan demikian bisa mengantarkan kita kepada yang terbaik di dalam hubungan kita dengan Allah dan juga dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.